Shalom teman-teman dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Mega. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Ayo dibaca yuk Alkitabnya. Saya bacakan untuk kita semua di atas perikop hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua setuju dengan saya bahwa keadaan pada saat ini, keadaan dunia, keadaan Indonesia pada saat ini tengah berada dalam situasi yang menakutkan, tengah berada dalam situasi yang secara manusia sebenarnya tidak kita harapkan, sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Banyak sekali hal yang terjadi, mulai dari pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan kemerosotan ekonomi tengah melanda dunia bahkan Indonesia pada saat ini. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah berada di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Kristus, apakah sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi yang dikatakan zaman ini adalah zaman akhir? Apa sikap yang harus kita miliki? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada kita pada saat ini. Yang pertama, yang sesuai dengan tadi pembacaan kita, yang pertama adalah kuasailah dirimu. Berbicara mengenai penguasaan diri tentunya bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi dilakukan pada saat yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Kita tidak bisa menguasai diri kita di saat keadaan sebenarnya yang terjadi adalah buruk. Setuju dengan saya. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di dalam segala sesuatu kita harus menjadi orang yang mampu menguasai diri. Mulai dari apa harus kita kuasai? Mulai dari pikiran kita, mulai dari perbuatan kita, tindakan kita, kita harus belajar menguasai. Ketika kita melihat kenyataan yang ada, apakah kita menjadi orang yang mudah kecewa, menjadi orang yang mudah stres, depresi, atau kita melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak izinkan itu untuk kita lakukan. Kita melakukan hal yang melukai hati sama kita atau bahkan melukai hati Tuhan. Hati-hati dalam menghadapi segala situasi yang mencekam kita. Kita harus belajar menjadi orang yang punya penguasaan diri. Yang kedua adalah kita harus belajar tenang. Belajar tenang di dalam kekacauan itu adalah hanya dapat dilakukan oleh orang-orang hebat. Karena kenapa teman-teman? Ketika kita mau belajar peka, kita harus menguasai dan menjadi orang yang tenang. Orang-orang sering berkata, bahkan pendeta-pendeta pun mengatakan, bahkan di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi orang-orang yang belajar tenang dalam menghadapi sesuatu situasi yang sulit, dia akan mendapat kekuatan. Karena kenapa? Di dalam ketenangan ada kepekaan. Sekali lagi saya katakan, di dalam ketenangan ada kepekaan. Jadi kita harus belajar menjadi orang-orang tenang di dalam menghadapi situasi sulit saat ini. Nah, puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa adalah satu hal yang sangat krusial atau sesuatu yang sangat inti yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Karena doa adalah jembatan ataupun komunikasi kita kepada Tuhan. Berdoa itu mudah apa enggak? Bisa iya, bisa tidak. Seringkali doa mudah sekali kita lakukan di saat kita lagi dalam keadaan senang. Tapi apakah kita mudah juga melakukannya di saat situasi tengah sulit atau dalam situasi tengah menghimpit kita? Mari kita belajar bahwa berdoa itu adalah suatu hal yang penting yang harus kita lakukan. Dan sikap kita tadi yang saya ingin katakan dalam kita menghadapi zaman ini, yang pertama tadi adalah menguasai diri dan menjadi tenang. Sehingga kedua hal itu ketika kita sudah melakukan itu, kita akan menjadi orang-orang yang mudah berdoa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi kenyataan atau setiap himpitan yang menimpa kita. Jadi jangan pernah menyerah dalam menghadapi hidup ini. Himpitan demi himpitan yang datang itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki value yang lebih tinggi lagi, menjadi orang-orang yang lebih berkualitas lagi. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu keadaan teman-teman saudara-saudari pada saat ini,
Tapi saya berharap kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mudah dikacau balaukan oleh keadaan, menjadi orang-orang yang tidak mudah dikendalikan oleh keadaan. Tetapi mari kita mengontrol daripada keadaan itu sendiri. Mari kita belajar bahwa hari-hari ini adalah jahat, sehingga kita menjadi orang yang mampu menguasai diri, menjadi tenang, sehingga kita punya kekuatan untuk berdoa. Sehingga dari itu kita belajar memiliki kepekaan dan mendengarkan suara Tuhan, apa yang tengah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.